Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekalipun Bapak Ibu ada di rumah dan kita bersama-sama akan berbakti, kita akan beribadah pada petang hari ini. Mari kita akan bersama-sama angkat hati kita dan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dalam ibadah ini. Mari saatnya ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita akan masuk terlebih dahulu di dalam rahmat Tuhan yang ajaib. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, sekalipun Bapak Ibu di ruang tamu atau di kamar Bapak Ibu sendiri masing-masing. Kita bangkit berdiri dan menghormati Tuhan. Angkat tangan kita dan kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Kami boleh Tuhan berkesempatan untuk berbakti. Sekalipun dalam keterbatasan di mana kami ada di rumah, kami ada di dalam ruangan tersendiri, tetapi Engkau Allah yang melihat kami. Biarlah berkenan atas ibadah kami dan Tuhan memberkati. Biarlah pada saat ini Tuhan, hati dan iman kami tujukan kepada Allah yang mencipta, Allah yang memberikan kehidupan dan memelihara kami. Karena kami tahu bahwa pertolongan kami selalu datangnya daripada pihak Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kami berkat kasih dan anugerah-Mu yang ajaib, yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom saudara, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan di rumah masing-masing. Sudah saatnya untuk kita memuji Tuhan lebih lagi, kita mengucap syukur buat Tuhan bahwa kebesarannya lah satu-satunya di muka bumi ini. Dan saudara, kita percaya kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti Tuhan akan menetapkan setiap langkah bagi orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Mari saudara. Tuhan menetapkan langkah orang Yang hidup berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Sekali lagi saudara. Tuhan menetapkan langkah orang Yang hidup berkenan kepadanya. Tuhan Tuhan menetapkan langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh takkan sampai tergeletak. sebab Tuhan Menopangnya dengan tangan kanannya. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidup berkenan kepada. Katakan dengan imanmu saudara. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apa takut sebab kau hidup dan berjalan di depanku. Kau hancurkan semua musuh kita Musuhku dan beriku kemenangan. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Yang hidup saudara, yang hidup berkenan kepadanya. yang hidup berkenan kepadanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, saudara pasti percaya dan saya pun juga begitu kalau Yesus adalah Allah yang dahsyat ya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita saudara. Allah indah, indahnya hidup di dalam Tuhan Yang mencurahkan berkat. yang melimpah. Kamu katakan alangkah Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang
memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Tepuk tangan saudara. Alangkah Indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat Amin. melimpah. katakan dengan iman sekali lagi. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan Akan memberikan kuasa bagi setiap kita untuk memperoleh kemenangan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat. Kau yang terbesar. Terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeay. Saudara, mungkin saudara nggak sadari kalau karya Tuhan adalah karya yang akan sanggup membuat kita terpesona, dan Dialah yang sanggup memberikan sukacita buat hati kita sehingga kita bisa tertawa, saudara. Amin. Amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari dalam kasih tulus. Memberi warna. Ya, buang semua gelisah kita, saudara. Buang semua gelisah, Ya, beriku sukacita. Amin. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hati. dan mulut bibir kita bersorak hanya untuk memuji nama Tuhan, saudara. Namamu Doa. dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita kemulah di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita kamu hadir di sini. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Doa. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Taruh lagu baru dalam setiap hati kita, saudara. Dalam hatiku, mulutku bersorak Hanya puji nama Yesus. dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita kamu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita kamu hadir di sini.
kita beriman bahwa apapun masalah depan kita, saudara, Tuhan Yesuslah yang mempunyai janji untuk menolong kita yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Katakan amin. Amin. Yeay. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin setiap hidup kita. Menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa Tuhan, Kuasamu di dalam walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. dahulu sekarang selamanya, Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saudara, dalam kuasa namanya tak akan berubah. Alfa dan Omega, Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa Tuhan di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. dahulu sekarang selamanya, Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dari dahulu sampai sekarang, dahulu sekarang janjimu selamanya, tak pernah berubah. tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selama. Janji Tuhan tak akan pernah berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Hey. Mari saudara, kita mau tundukkan hati kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya penolong, tempat kami berlindung, tempat kita berseru. Karena kita percaya, saudara, bahwa Yesuslah yang akan sanggup membawa kita pada kemenangan yang dalam setiap masalah yang menimpa kita. Mari
Mari saudara angkat suaramu, kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesuslah penolong hidup kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Katakan dengan imanmu saudara, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Hanya Yesus Tuhan. Tuhan, dialah kekuatan dalam hidup kita, saudara. Dalam hidupku, yakini penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatan.
Saudara, mungkin masalah menghadapi kita, mungkin tantangan dan rintangan yang enggak kita duga datang dalam kehidupan kita. Tapi yakini saudara, bahwa Yesuslah tempat bernaung paling sempurna. Tuhan Yesus tempatlah buat kita berseru, karena hanya Yesuslah punya kuasa untuk membawakan kita pada kemenangan. Mari saudara, angkat suaramu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, hanya Yesus penyelamat hidup kita. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba masanya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, sebab Dialah yang memberikan kehidupan bagi setiap kita. Kami bersyukur Bapa untuk sore hari ini, sungguh luar biasa penyertaan-Mu. Kami berada di tempat ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang menyertai akan hidup kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu, berikan hati seorang murid dan juga menjadi pendengar seorang murid juga Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa maksud baik Bapa di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan untuk pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini ke dalam tangan kasih setia-Mu. Biarlah hikmat, roh dan kudus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Sore hari ini mari kita belajar dengan satu tema bahwa hidup untuk menjadi berkat saudara ya. Mari kita buka terutama di Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang ke-7 ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah suatu perintah Tuhan waktu itu kepada Nabi Yeremia yang dari Yerusalem dia dibuang ke Babel. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang saudara ya. Setiap orang percaya adalah bait Roh Kudus, di mana kehadirannya berarti membawa akan berkat atau hadirat Tuhan yang pastinya memberkati banyak orang saudara ya. Ketika Tuhan ingin istilahnya mengajar bagi setiap kita ya, bagaimana caranya agar kita dapat mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal atau lingkungan sekitar kita di mana kita berada saudara ya. Yang pertama yaitu usahakan kesejahteraan kota ya, kontribusi langsung dan langkah nyata diperlukan untuk kontribusi pada kota agar kita dapat memberikan atau untuk kemajuan akan kota di mana kita berada saudara. Artinya apa saudara? Kalau dilihat dari ayat yang ke-7 ini dikatakan usahakanlah kesejahteraan. Berarti ada
kata-kata perintah di sini, ya saudara. Ada kata perintah dari Tuhan untuk kita mengusahakan atau kita mengupayakan, saudara. Ya, kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, saudara. Artinya ketika di dalam ketidaknyamanan atau di dalam kita pada posisi yang tidak mengenakkan, saudara, tapi justru Tuhan itu memberikan perintah kepada kita untuk mengusahakan, ya. Tuhan perintahkan kita untuk bekerja, menghasilkan sesuatu, bukan pada posisi yang nyaman atau posisi yang enak, tetapi juga pada posisi yang tidak menyenangkan. Aneh ya saudara, di saat kita pada posisi yang tidak menyenangkan, malah Tuhan memberi perintah kepada kita untuk mengusahakan atau mengupayakan, saudara. Ada satu tantangan bagi setiap kita pada posisi yang tidak nyaman atau posisi yang tidak mengenakan, bahkan kita harus bangkit kembali, saudara. Ya, harus bangkit kembali. Apalagi pada masa pandemi. Ya, sungguh luar biasa orang merasakan tekanan. Ya, baik itu dari segi istilahnya segi psikologis juga, ya, dari segi lingkungan, ya, yang awalnya kita bisa bebas kemana-mana, dibatasi, ya, dan kemana-mana kita tanpa masker, ya, terus harus pakai masker, saudara, harus sering-sering cuci tangan, harus sering-sering ngecek suhu tubuh. Itu suatu istilahnya perubahan yang sangat radikal ketika masa pandemi itu terjadi, saudara. Ya, padahal ketika kita bertemu banyak orang, itu dengan bebas, kita bersalaman, bahkan bisa cipika-cipiki. Tetapi ketika ada pandemi, pada posisi yang tidak mengenakan, itu semua langsung hilang, saudara. Ya, kita harus jaga jarak dengan satu dan yang lainnya. Dan itu kadang bisa membuat tekanan bagi kita, ya, karena kita juga tidak boleh berada di tempat keramaian, dibatasi, saudara. Bahkan beberapa saat gereja tidak ada kegiatan, semua harus serba online. Ya, itu posisi yang tidak nyaman, tetapi Tuhan mau memberikan kepada kita semangat atau membangkitkan kita untuk kita mengusahakan, mengupayakan. Jadi kita tidak hanya berdiam diri, tetapi kita harus tetap bekerja, mengusahakan atau mengupayakan, bahkan berjuang, saudara, ya, supaya semangat kita boleh bangkit lagi. Di Amsal 28 ayat ke-27 dikatakan demikian, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, saudara. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ya, luar biasa, ketika kita ada hati untuk memberi, saudara, percayalah, berkat itu selalu ada dalam diri kita, saudara. Karena Tuhan memilih pada setiap kita, ketika kita diberkati, otomatis berkat itu harus mengalir. Ya, kalau berkat itu mengalir, saudara, maka aliran berkat itu akan selalu datang, saudara. Tidak ada hentinya. Ya, status kita tidak menghalangi kita untuk berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan tidak membatasi, saudara. Baik saudara itu seorang pegawai atau hanya seorang tukang bersih-bersih atau seorang tukang sapu. Tuhan tidak memandang status, bahkan bos sekalipun, saudara. Karena Tuhan mengajak kepada setiap kita untuk kita boleh mengusahakan, mengupayakan. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun yang boleh kita lakukan, saudara. Bukan hanya cuman uang, tetapi tenaga, pemikiran. Ya, itu bisa, saudara, untuk kita boleh membagikan atau bahkan kepintaran kita. Ya, kita punya keahlian apa, kita ajarkan kepada orang lain. Ya, pada saat pandemi juga ada sekali pelatihan-pelatihan karena banyak sekali orang di PHK, saudara, ya, mengalami tekanan finansial. Orang-orang harus apa? Berkreatif. Jualan online mulai banyak, saudara. Ya, pelatihan-pelatihan untuk mereka bisa misalnya di bidang kuliner atau pembuatan pengrajinan.
Ya, itu digalakkan, diusahakan supaya memberkati juga banyak orang, saudara. Amsal 12 ayat yang ke-24 dikatakan demikian, tangan orang rajin itu memegang kekuasaan, tetapi kemalasan itu mengakibatkan kerja paksa, saudara. Ya, dan Amsal 10 ayat yang keempat dikatakan demikian, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sifat yang rajin, saudara. Ya, ketika ada perumpamaan Tuhan katakan belajarlah dari seekor semut yang mereka selalu mengumpulkan makanannya. Jadi di saat mungkin hujan deras atau saat dingin, semut memiliki persediaan makanan. Begitu juga dengan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh males-malesan, tetapi Tuhan mau kita rajin mengusahakan atau gali potensi-potensi kita, saudara, untuk mengusahakan apa? Memberkati kota kita atau di mana sekitar kita tinggal, saudara, atau sekeliling kita, bahkan orang-orang yang berada di dekat kita merasa sejahtera ketika mungkin saudara juga membuka lapangan bagi usaha saudara, memberkati karyawan saudara dengan usaha yang sukses dan usaha yang berhasil, saudara. Jadi kesejahteraan itu Tuhan tuntutkan bagi kita untuk kita juga mengusahakan kesejahteraan bagi lingkungan sekitar kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin itu menjadikan kaya. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan bisa mengusahakan, mengupayakan, ya, supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu doakan kesejahteraan kota. Doa untuk kota adalah doa yang seharusnya kita panjatkan dalam doa-doa pribadi kita, karena kita percaya bahwa doa orang percaya itu besar kuasanya. Jika kita berdoa agar Tuhan memulihkan segera kota di mana kita berada, maka menurut iman yang kita percaya bahwa Tuhan akan mengerjakannya dan mendengar akan doa kita, saudara. Ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita pasti tidak akan memikirkan untuk diri kita sendiri, saudara. Kita istilahnya kita juga memikirkan orang lain, karena kita tahu bahwa pasti di dalam diri kita itu sudah segalanya dipenuhi oleh Tuhan, karena Tuhan sudah memilih kita, saudara, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka ketika kita bisa memikirkan orang lain, membagi berkat, maka semuanya itu akan dilimpahkan kepada kita. Karena hadiratnya ada kemenangan, ada kuasa yang dilimpahkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Di Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 dikatakan demikian, membantu orang yang lemah adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Jadi ketika kita bisa membantu orang-orang yang lemah, sungguh luar biasa atas kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi mari kita juga bisa berdoa syafaat, saudara. Ya, berdoa syafaat bagi kota di mana saudara berada, ya. Kalau saya berada di kota Semarang ini berarti saya berdoa bagi kota Semarang. Di mana kalau kesejahteraan kota Semarang juga menjadi kesejahteraan bagi kita. Bagi orang-orang yang tinggal di kota Semarang, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita tadi saya katakan bahwa Tuhan itu tidak memandang status apa di dalam dirimu, tetapi Tuhan mau pakai kita. Ya, di dalam doa pun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika merasa, oh aku tuh masih muda, aku belum bisa berpenghasilan, atau oh aku tuh sudah tua, ya, enggak kuat kalau disuruh-suruh gitu, saudara. Tetapi apa yang Tuhan mau? Kita mau berdoa, jadi pendoa itu sungguh luar biasa, saudara. Apalagi pendoa syafaat. Ya, pendoa syafaat itu luar biasa. Dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Memanjatkan doa untuk orang lain, saudara. Itu sungguh luar biasa dan dahsyatnya. Kalau kita bisa menjadi pendoa-pendoa syafaat. Karena itulah yang dibutuhkan. Ya, saling mendoakan, saling mendukung. Itu yang
menjadi kekuatan bagi kita untuk kita boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita hanya sendirian, kita pasti tidak akan kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi ketika kita mau bersama-sama, saling mendoakan, saling mendukung, wow, hasilnya sungguh luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kalau kita boleh saling bergandengan tangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, itu hasilnya sungguh luar biasa dan dahsyatnya, ya. Berikutnya, ketika hidup kita boleh menjadi berkat, yang ketiga kita bisa melihat, ya, kita lihat dan menikmati kesejahteraannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita harus sungguh-sungguh mengusahakan kesejahteraan kota dengan aksi yang nyata dan juga doa, ya. Kalau tadi kita harus mengusahakan, mengupayakan, kita juga harus berdoa, tetapi kita juga harus melakukan dengan aksi yang nyata. Seperti masa-masa pandemi yang lalu sampai saat ini pun juga, yang terakhir minggu kemarin kita bagi-bagi berkat, yaitu nasi bungkus, ya, yang dikerjakan oleh anak-anak muda, saudara. Kita bagi sekitar 100 bungkus, luar biasa. Dalam sekejap kita bagi-bagi, saudara, ya. Sebelumnya kita juga bagi-bagi kebutuhan pokok, sembako di jalan, bahkan di gereja ini, saudara. Sungguh luar biasa. Dari mana? Dari kita-kita ini, saudara. Berkat yang diberikan Tuhan, kita alirkan lagi, ya. Kita alirkan lagi, ya, dari jemaat yang ada, yang mau nyumbang, kita alirkan lagi. Sungguh luar biasa, berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Di saat kita melakukan tindakan nyata, aksi yang nyata untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang kita kasih, yang kita memberi, ada kebahagiaan tersendiri, saudara, ketika kita memperhatikan orang lain, ya, sehingga kita yang hidup di kota dapat menikmati kesejahteraannya juga karena adanya hadirat Tuhan melalui orang-orang percaya yang ada di kota ini, saudara. Ya, ketika karakter Kristus ada dalam diri, maka kita dapat melakukan kehendak Allah. Ya, di dalam Amsal 22 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Orang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ya. Jadi jangan jemu-jemu, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita boleh berbuat baik, apapun keadaan kita. Ya. Kalau itu timbul dalam hati kita untuk kita mau berbuat baik, pasti ada berkat tersendiri yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan kita bisa melihat, ya, wajah-wajah yang bersukacita ketika kita memberi, saudara. Ya, ketika kita memberi, orang yang menerima itu juga sukacita rasanya, ya, ada senyum bagi mereka, saudara. Ya, ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa memberitahu bahwa keterangan penting bahwa seseorang akan diberkati berlimpah-limpah hanya karena mereka berbaik hati kepada orang lain. Dengan kata lain, dalam situasi yang semacam ini, ya, dia tidak sombong atau tinggi hati, sebaliknya merendahkan diri untuk ikut membantu rekan lainnya yang di dalam kesusahan atau kesulitan. Ya, jadi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, untuk kita boleh berbagi dengan yang lainnya, ya. Di dalam Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, pasal yang ke-9 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Korintus pasal yang ke-9. Ya. Perikop ini dikatakan memberi dengan sukacita itu membawa berkat, Bapak Ibu. Ya. Ketika saya mau baca di ayat yang ke-8, ya. Dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di berbagai kebajikan, ya. Ayat yang ke-9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga
yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat yang ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, kita akan diperkaya di dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena berkat-berkatnya Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti Sion yang mengalir di Bukit Hermon, aliran airnya tiada berhenti Bapak Ibu Saudara. Ya, berkat-berkat itu senantiasa akan melimpah bagi setiap kita ketika Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. Ketika hati kita terbuka oleh kebaikan Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan, pastinya kita akan mengalirkan kebaikan itu juga. Ketika ada berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita, kita juga mau membagikannya. Ya, kita bisa melihat, menikmati kesejahteraan yang ada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jika kita bermurah hati, ya, pikiran dan hati kita bisa terus positif dan bermanfaat, membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah kita Bapak Ibu. Ya, tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang hanya memikirkan untuk kebutuhan diri sendiri saja, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Tetapi ketika kita memikirkan dan memperhatikan orang lain saudara, ada kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Ayat selanjutnya, mengapa harus dapat menjadi berkat? Ya, kenapa hidup kita harus dapat menjadi berkat? Yang pertama saudara, adalah kehendak Allah. Ya, Tuhan menginginkan bagi setiap kita anak-anaknya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi hidup kita ini adalah hidup yang berguna saudara. Ya, ada pujian bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena ketika kita hidup ini saudara, kita bermanfaat bagi orang banyak. Hidup kita enggak ada sia-sia. Ketika kita pulang kembali ke rumah Bapa, kita sudah mempersiapkan saudara. Ketika kita ditanyai, apa yang kau perbuat di dunia ini? Ya, itu saudara ya. Hidup ini adalah kesempatan kita untuk berbuat baik menjadi berkat. Karena ini adalah kehendak Allah. Tuhan menginginkan agar kita dapat memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain seperti teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus saudara. Yang kedua, mengapa kita harus dapat menjadi berkat? Ibadah yang murni. Ini adalah suatu ibadah yang murni ya. Pertobatan di Yakobus 1 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Ya. Ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia, saudara. Yang membantu, ini suatu ibadah ya saudara, juga menjadi ibadah. Pertobatan-pertobatan radikal dalam Alkitab pun berhubungan erat dengan keputusan untuk menjadi berkat. Contohnya Sakius, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Sakius mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya yang dahulu seorang pemungut cukai yang merasa berkuasa saudara, memungut cukai dengan seenak-enaknya. Tetapi apa yang ketika dia mengalami pertobatan dengan Tuhan, apa yang dialami Sakius ini luar biasa. Dia membagikan hartanya. Dia karena dia sudah merasakan berkat pertobatan, berkat pengampunan yang Tuhan berikan. Ya, jadi dia membagi-bagikan Tuhan berkatnya, hartanya kepada orang lain Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yang murni atau tidak bercacat. Ini ada suatu ibadah juga bagi setiap kita. Untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang banyak saudara ya. Yang ketiga, kenapa kita harus menjadi berkat? Yaitu iman yang hidup ya. Di dalam Yakobus pasal yang kedua
ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, karena iman tanpa perbuatan adalah mati, maka perbuatan adalah langkah nyata dari iman kita. Perbuatan kita untuk dapat menjadi berkat bagi orang itu salah satu keimanan kita, saudara, kepada Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Karena Tuhan mengajarkan bahwa kita harus berbuat baik, harus menjadi berkat bagi banyak orang. Berarti kita beriman kepada Dia, saudara, ya. Iman kekristenan itu iman yang membagi, saudara, atau iman yang memberikan kasih, karena dasar dari keimanan kita adalah kasih, karena Yesus Kristus itu ialah kasih itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Ketika kita melakukan perbuatan, maka perbuatan secara nyata bahwa berarti iman kita boleh bertumbuh, saudara. Ya, haleluya, puji Tuhan. Dan dampak ketika kita menjadi berkat apa? Yang pertama, nama Tuhan itu dimuliakan. Ya, nama Tuhan semakin dimasyurkan karena kemurahan hati umatnya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, bisa menjadi terang, bisa menjadi garam bagi orang lain, saudara, nama Tuhan semakin dimuliakan. Karena kita tahu, kita menyandang sebagai orang Kristen. Oh, orang Kristen seperti itu ya. Dasarnya adalah kasih. Ya. Yang kedua, dampak menjadi berkat. Ada keseimbangan di dalam gereja, ya, tercipta gaya hidup keluarga rohani yang indah, Bapak Ibu. Ada keseimbangan di gereja, saudara. Kita mengalirkan berkat-berkat itu kepada yang lain, ya. Yang ketiga, dampak untuk menjadi berkat yaitu taburan menghasilkan tuaian, ya. Anugerah Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan setiap kita, Bapak, Ibu. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-9. Ya. Dikatakan demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga, ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jangan paksa, saudara, tetapi dengan ketulusan, dengan keikhlasan hati kita memberi. Ya, taburan menghasilkan tuaian. Ketika kita menabur banyak, ya otomatis kita akan naburnya banyak, saudara. Kalau kita menaburnya sedikit, kita pasti juga menuainya akan sedikit. Itu sudah menjadi ketetapan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan jemu-jemu untuk kita berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk menabur kebaikan, karena kita juga akan menuai kebaikan. Ya. Ketika kita menanam padi, pasti tumbuhnya juga padi. Ketika kita menanam jagung, pasti juga hasilnya jagung, saudara. Tidak mungkin padi. Ya, kalau kita menabur kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita, untuk kita boleh mengusahakan, untuk kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mendoakan kota kita, atau kita menjadi pendoa syafaat, ya, mendoakan bagi gereja kita, bagi kota kita, bahkan bagi negara, para pemimpin kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Ya, dan juga biarlah kita melakukan tindakan secara nyata, untuk kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena nama Tuhan semakin dimuliakan, ada keseimbangan di dalam gereja, dan taburan yang menghasilkan tuaian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, sungguh luar biasa kasih-Mu, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang seperti yang Kau perintahkan kepada kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi melakukan tindakan secara nyata, untuk kami boleh melakukan pekerjaan-Mu Tuhan,
supaya nama-Mu boleh semakin dimuliakan di muka bumi ini. Bukan karena kuat dan gagah kami untuk kami boleh melakukannya, tetapi semuanya itu adalah kelimpahan karena kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami, untuk kami boleh melakukan tindakan secara nyata untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa Engkau memberkati setiap kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami pada petang hari ini. Biarlah kemuliaan-Mu boleh dinyatakan kemanapun kami pergi Tuhan, kami boleh menjadi alat-Mu yang heran. Dan berkat-Mu nyata menyertai setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, mari kita akan akhiri ibadah kita. Ya, dengan kita kembali bangkit berdiri, sekali lagi kita masuk dalam ruang kudus Tuhan, angkat tangan kita, menghormati Dia. Bap, kami datang kepadamu ya Tuhan di akhir dari ibadah kami ini. Biarlah turun rahmat-Mu atas anak-anak-Mu yang sudah berbakti bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Yang sama-sama kami boleh menikmati bait Tuhan dengan mendengar kebenaran firman. Kami percaya firman yang ditaburkan tidak pernah terbuang dengan sia-sia, tetapi akan tertanam di dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah iman, sehingga hidup kami penuh kasih, sejahtera, damai, hidup kami penuh dengan kemurahan Tuhan, dan kami tahu Tuhan penyertaan-Mu tak pernah berkesudahan. Maka biarlah hamba-Mu mengangkat tangan bagi setiap umat-Mu yang saat ini berbakti bersama, kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah, Engkau memberkati dengan kebajikan, Engkau memberkati dengan sukacita, Engkau memberkati dengan penyertaan-Mu yang ajaib, Engkau memberkati dengan kesejahteraan, diberkati setiap buah tangan anak-anak-Mu sehingga hidup mereka berhasil dan mengalami keberuntungan. Tuhan memberkati setiap tangan yang mempersembahkan korban syukur, yang mengembalikan persepuluhan dengan ketaatan, bahkan mengembalikan dan memberikan korban khusus untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan datang daripada Tuhan, menyatakan kasih setia Tuhan atas hidup anak-anak Tuhan. Diberkati keluarga kami dan biarlah keluarga kami senantiasa harmonis, rukun senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik-baik kami. Sekarang jemaat Tuhan kekasih Kristus, bila mana Engkau kembali kepada aktivitas hidupmu, ingatlah selalu hari Sabat Tuhan ketika Engkau datang dan beribadah. Maka sekarang kembalilah dan bawalah berkat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan yang memberi hibur, yang memberi pertolongan Allah Roh Kudus. Haleluya. Yang bersama-sama diberkati katakan amin. Mari kita bersyukur. Saudara, silakan bersatu sejenak. Kita berjumpa lagi minggu depan. See you, God bless you, and Jesus love you.